habis lah seloi-loi itu tumbuh bulu matu, bacukur. Sudah itu macam mana Pak? Baru nyelukis lah. Bapuih pula. Kata lakinya apa? Lah, lom. Kasudahnya apa? Ikut nak pergi kondangan ke Pak? Kasudahnya lauk nanado di prasmanan tu lebih. Karena nunggu mukir anu ke tadi ha. Lah, sudah itu apa lagi? Pakailah jilbab lamu lah, pakai jilbab kau bueh. Babali-balit. Makanya kata Abdul Somad itu apa katanya? Jilbab sakaratul maut. Sehingga lah payah Pak, lah payah ngambil nasi lauk di prasmanan belok. Karena nunduk dah bisa lagi. Itu nambah tutup bagian mana? Nambah tutup bagian atas. Pakai baju ketat. Kata orang adat tu apa katanya? Di mana bukit, di mana tanjung nambaliku nampak galoi. Apa dah datuk tu hati? Kata datuk kau dah tahu diuntung kau. Lah tua dah hidup, mata keranjang kau. Wajar kalau datuk tu mata keranjang. Kenapa? Karena ibu-ibu kau selalu buka keran. Kita mulai Bu. Mulai. Lah dapat kue kalau Alhamdulillah. Kalau model itu kita pantunkan dulu. Karena ketua panitia tadi berpantun. Pagi-pagi pergi ke Umo. Tahu Umo? Nanam sawit di tengah ladang, nan ditanam pegawai sara. Minumlah air manu nanado, makanlah kue sagalonan taidang, tapi sampahnya jangan berserak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jabbaril qahar, al-azizil ghafar, khaliqul jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi athhar, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita banggakan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Senyerang beserta seluruh staf yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Bukan kelapa sembarang kelapa. Kelapa jatuh di bawah genteng. Bukan KUA sembarang KUA. KUA kita yang sekoko lumayan ganteng. Nya model tu nyenangan hati. Kemudian
Yang saya muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Senyerang, para tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, kemudian ninik mama, tuo tahu, tuo tengganai yang saya hormati. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, yang wabil khusus yang amat saya banggakan adalah para pemuda dan pemudi yang alhamdulillah pemuda Kelurahan Senyerang ini sigap-sigap luar biasa. Semoga mereka selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi generasi-generasi yang akan menggantikan kita yang tua ini Pak ke depan. Kemudian kecik bernamo gedang bergelar. Kok kecik tak disebut namo, gedang tak pula dibacakan gelarnya. Kecik sakti gedang bertuah. Seluruh kita yang hadir di dalam masjid maupun yang berada di luar masjid Jami Kelurahan Senyerang ini, mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tentu pagi ko menjelang siang patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tanda rasa terima kasih kita Pak kepada Allah atas karunia, atas nikmat, limpahan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Luar biasa sayangnya Allah taala tu dengan kita Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh panitia. Apa kata beliau? Yang terpenting itu adalah nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah hari ini kita diberikan dua nikmat itu Bapak Ibu. Nikmat sempat dan sehat. Ini adalah dua nikmat yang selalu bergandeng tangan, yang selalu berdampingan. Sehat kita, tapi kalau tak do sempat, tak juga nyampe ke Sikopa. Atau sebaliknya, kita sempatlah, tapi karena tak do sehat, tak juga sampai ke masjid ini. Itulah yang patut kita berterima kasih kepada Allah. Di samping ada lagi yang amat sangat kita syukuri sehingga sampai kita hadir di masjid di rumah Allah ini. Apa Bapak Ibu? Keluar masuknya napas kita. Keluar masuknya napas. Ngok. Tahu ngok? Napas kita Pak. Alhamdulillah masih dilancarkan oleh Allah. Yang kita takutkan apa? Begitu kita hembuskan, ndak lagi masuk. Biasanya lalu ngamu dia tutu. Atau begitu kita hirup, ndak lagi keluar. Lewat. Alhamdulillah masih lancar. Napas udara yang bercampur dengan oksigen ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Oksigen itu gratis dibuat Allah Ta'ala. Tak ada bayar Bu. Ya Bu, tak ada bayar, gratis. Beda dengan di rumah sakit. Di rumah sakit kalau kita pakai oksigen Pak, itu per liternya lah berapa? Bayar itu. Kami Bu ya, tak ada bayar kalau ke rumah sakit itu karena pakai kartu BPJ.
Kartu BPJS kalau nunggak bisanya berlaku. Tetapi Allah digratiskan. Model itu sayangnya Allah tuh dengan kita, Pak. Luar biasa. Allah tidak akan pernah zalim kepada makhluk. Allah tidak akan pernah zalim kepada hambanya, apalagi kepada manusia, Pak, yang merupakan ciptaan. Terserah apapun agamanya, Pak. Baik dia beragama Islam, beragama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan, apapun agamanya, apapun keyakinannya, asalnya manusia, tetap diberikan rezeki oleh Allah. Betul apa tidak? Rezeki itu tidak perlu tergantung dengan ketaatan kita beribadah, Pak. Dah. Bu. Tengok ke sini. Ada TV di rumah? Ada. Nah. TV di rumah ibu tuh, begitu sudah ibu hidupan, ibu-ibu nak nyuci, ibu-ibu nak masak, ibu-ibu nak nyapu, ibu-ibu nak ke ladang, nak kemanapun umpamanya, nak dianing, nak idak, pasti TV itu bo cakap dewe. Yo beda. Yo bu. Yo. Maksud saya apa? Jangan pula sampai nanti nasib saya sama dengan TV yang ada di rumah ibu. Lah, jangan sampai nasib saya seperti TV yang ada di rumah ibu tu. Iku apa hal? Akmal, coba diupayakan sound gitu dulu, biar lebih nanti biar lebih jelas, sambil kita guguyur juga. Begitu saya lah dipersilakan, nan saya bercakap juga lah di siko. Sudah itu ibu-ibu nan di belakang tuh lah ngota pula, yang nganingnya siapa, yang mendengarnya siapa, ya bu. Jadi nanti biarlah kita, saya tadi begitu masuk ke masjid kita kok, saya duduk di situ tunak lah saya. Ibu-ibu nak ngota dengan tetangga, aku tak ada ganggu dah. Betul apa tidak? Tidak ada, aku nengok lah. Nak bercerita apapun ibu dengan tetangga sebelah, aku biar baik. Aku tak ikut campur. Kini giliran saya ani ngelelo. Tak ada lama dah. Sebentar, saya di mana-mana ceramah kok tak pernah lama. Kalau sudah siap nanti insya Allah selesai. Jangan pula ragu. Sampai jam berapa pula buya aku ceramah? Perut kola lapar. Kan gitu umpamanya. Makanlah kue nanado itu dulu. Biarlah mulut punya kenyoh, asal jangan baca. Sudah itu biar terjalin silaturahmi, karena saya banyak dapat ilmu dari panitia tadi. Kalimat salam diawali katanya dengan pantunnya karena agar terjalin silaturahim. Jadi biar jangan ada yang bertanya-tanya nanti, siapa nama budak tu, badan gedang bentuk gajah, dari mananya tu, kan gitu. Jadi kita jalin pula dulu silaturahminya. Nama saya lah ada di situ. Itu karena padek tukang edit baik, maka gagah bentuk itu. Kalau aslinya itu Allah.
Tapi karena tukang edit foto, tukangnya bukan minta ampun pintarnya, amakonya model tuh kejadiannya. Gagah dia, mudo pula. Ya Allah. Tapi sesungguhnya aku orangnya. Sudah itu tahun berapa Buya lahir? Nah, kan gitu. Saya dilahirkan itu kecamatannya Kecamatan Raung Mapatunggul, kabupatennya Pasaman. Tahu Pasaman? Pasaman itu di ujung Sumatera Barat, lewat Bukit Tinggi, daerah Padang sana, arah ke Medan, Pak. Jadi kabupaten kami itu paling ujung, Pak, di ujung Sumatera Barat, berbatasan dengan Madinah, Mandailing Natal. Dah ada Madinah di Mekah tuh dah. Mandailing Natal. Sudah itu tahun berapa tuh? Jadi istri baru satu. Apa? Ke kadang-kadang ibu-ibu kok lah mulainya berpikir negatif. Apa katanya? Berarti nak nambah lah. Bukan masalah nak nambah atau tidak. Yang melarang laki-laki itu berbini lebih dari satu itu siapa? Yang melarang kami jantan kau berbini boleh 2, 3 sampai 4 itu siapa? Hah? Ada hukumnya? Tanyalah Pak KUA tu kalau ada. Dah ada, Pak. Boleh. Yang tidak membolehkan adalah bininya dewe. Iya, Bu? Iya, karena ibu dan ndak berbagi. Nak makan dewe. Nah, Bapak Ibu sekalian, ndak ada nak nambah bini tidak. Walaupun sekok, yang sekok kau dah habis-habis. Iya, Bu. La ilaha illallah, Bu, saya sayang nian saya ke bini saya itu. Dah ada duonya na model tu. Ada sekok tu lah. Lalita aku berjalan kemana-mana aku tengok termasuk di Senyerang kok. Ada dak yang model bini saya tu dak atik. Sekok tu lah. Jadi tu makanya sayangnya saya ke dia tu. Anak baru berempat. Yang pertama lahir tahun 2000. Yang kedua tahun 2001. Hah? Ai. Pak Kua, galo-galo salah awak cakap engkau. Awak bukan main jujurnya kok, ha? Mungkin ada yang berpikir, wah Pak Buya itu teh, walaupun badannya gedang tapi larinya kencang juga. Itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita kok ngaji ke model ko lapak, bergegelak ko lah. Jadi tak boleh. Ada pula tu kadang-kadang penceramah tu leko dek marahi jamaah be Pak. Kau kok calon masuk neraka. Nyolan ndak ke masjid. Bakatulak masuk neraka. Apa dah baliknya? Akhirnya tinggalnya dewek lagi. Aku daripada aku tinggal dewek, biarlah kita bergegelak kau. Ya Bu. La ilaha illallah, sehat kita dibuat daripada merengut. Ya kadang-kadang ada pula orang tu Bu, nampak orang pamonya mulainya merengut. Apa penyebabnya tu Pak Buya?
itu dari dalam. Kaget kita kaji. Kita masih silaturahmi kok ha. Sudah itu di mana tinggal Pak Buya? Saya tinggal di Tebo. Di Tebo itu di Jalan Padang Lamo. Kalau Pak Rusli itu karena kami dengan beliau itu dulu bertetangga. Sekarang nyola pindah ke sini. Di Jalan Padang Lamo itu Pak, kalau kita ke Tebo ada jembatan Batanghari itu, ada simpang. Itu Jalan Padang Lamo dulu. Kenapa Jalan Padang Lamo namanya? Karena jalan ke Padang tuh dari situ dulu Pak, sebelum ada jalan lintas ke Muara Bungu itu. Nah, jadi dari situ. Nah, saya dari simpang itu sampai ke rumah saya tuh sekitar 1,5 kilo lah. Ada di sebelah kanan rumah elok, pagarnya tinggi, gedang rumah tuh. Ah, sudah itu di situ biasanya mobil mewahnya 2, di samping ada kolam, di belakang ada kolam juga. Di samping rumah elok tuh rumah saya. Di sampingnya, bukan di rumah elok tuh. Nah, itulah gunanya kita bersyukur kepada Allah. Biarlah orang Bu banyak dapat rezeki dari kita, alhamdulillah. Paling idaknya kita dapat namu jadilah Pak. Iya Pak. Biarlah orang banyak rezekinya dari kita. Biarlah mobilnya lebih elok dari kita, alhamdulillah. Yang penting kita dapat namu jadilah. Di mana tinggal Pak Buya? Samping rumah elok tuh tuh nyok. Model itu hidup kok. Iko tidak kadang-kadang saya kalau salah. Orang beli mobilnya beli Paramek. Sakit pala. Iya Bu. Iya. Orang beli mobil, kredit mobil uang hanya beli keramik. Orang beli motor ke lagi umpamanya hanya beli bodrek lah. Sagalo dah elok. Iyo. Banyak rezeki orang salah. Dak miskin hidupnya salah juga. Gedang badan ugang salah. Kecil badannya salah juga. Bajilbab ugang lewat salah go. Idak bajilbab salah juga. Sagalo salah. Bebedak ugang salah. Idak bebedak salah juga. Begincu ugang gincu namanya. Begincu ugang salah. Tidak begincu salah juga. Sagalo salah kan? Sagalo salah. Salutlah saya nengok orang model itu. Itu karena apa? Bapak Ibu sekalian, itu rupanya setelah saya pelajari dan saya baca, menurut keterangan ulama itu, itulah orang yang punya penyakit rupanya. Penyakit apa? Penyakit iri dan tuhnya tuh. Di dusun kami tuh banyak nian macam tuh. Banyak nian. Iyo. Nah, di kelurahan Senyerangko insya Allah samu. Iya Bu. Iya Bu. Iya katanya. Tak ada salah berarti saya Pak. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena apa tuh? Karena ada penyakit iri dan dengki. Penyakit iri dan dengki itu biasanya itu selalu memikirkan tentang nikmat yang diperoleh oleh orang lain. Selalu tak pikir dengannya. Ada tak pernah lewat mobil pickup di dusun ibu kok, lewat mobil pickup, di atas mobil tuh biasanya ada spring bed,
kemudian ada kasur, macam-macam lah, ada pernah. Ada Mejiko, mano di dusun kami itu banyaknya tuh yang model itu tuh. Sudah itu lewat. Itu biasanya boleh dikredit tuh. Boleh. Boleh dikredit. Akhirnya karena nengok kemana lagi? Rupanya berhenti di rumah tetangga, di samping rumahnya lah, di rumah tetangga dewe. Itu. Lah beli kursi plastik lahnya. Di mana lah dapatnya sen tuh? Ada nama model itu ada. Banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, makanya pernah Ibu dirawat di rumah sakit? Ada yang pernah dirawat di rumah sakit? Ada. Aku nanya dulu, kita apakah ke praktek dokter atau umpamanya ke rumah sakit, ke puskesmas dan segala macam? Yang ada apalagi sampai dirawat inap. Itu yang pintar dokternya apa pasiennya? Yang pintar itu dokter apa pasien? Pasien, betul itu. Betul tuh Pak. Bukan dokternya yang pintar Pak, pasien. Ada dokter sih kok? Ada. Kalau ada ragu juga gitu tuh. Yang pintar itu pasien. Kita umpamanya datang ke tempat praktek dokter, pasti dokternya nanya, apa keluhannya Bu? Sakit apa Pak? Apa nan teraso? Kita jawab apa tidak? Iya dijawab. Iko nyesaknya nasonya kau luati. Itu mungkin lah asam lambungnya naik. Iko kepala awak kau sakit sebelah, migren tuh mungkin. Iko awak payah nian semayang gini kok, kepala lutut kau sakit, mungkin rematik. Oleh dokter dibaginya obat Pak. Itu tuh baru uji coba, baginya untuk 3 hari. Kaget kalau belum sehat Bu, Ibu datang lagi, kita tukar obat kok. Ya Bu. Tapi coba Ibu ke dokter, sampai di tempat dokter tuh sudah itu duduk Bu, duduk. Apa keluhannya? Aku tidak tentu. Ibu kau sakit apa? Aku tidak tahu. Periksa lah dewe. Ida kini tuh keluhan ibu kau apa mako sampai ke siko. Pokoknya aku sakit. Aku tidak tahu entah apa penyakit periksa lah dewe. Kira-kira bingung tak kira-kira tuh dokternya? Bingung. Akhirnya apa Pak? Nyambil di dokter ku tadi nambah cucu-cucuan ke telinga ku apa namanya? Aku tidak tentu namanya karena aku bukan dokter. Iko elok lah galonya katanya. Jadi nantaraso di Bu kini ku apa? Aku tidak tentu. Pokoknya aku sakit. Kalau model itu pasti dokternya ngambil kertas. Bu, Ibu kita rujuk ke rumah sakit umum di Tungkal tuh ya, buat gigi sana. Karena apa? Dokternya hilang akal. Tidak tentu penyakitnya. Apa enak dia? Karena tidak tentu keluhannya. Iya Bu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita dirawat di rumah sakit itu datang dokter memeriksa biasanya. Apakah pagi, apakah siang. Kemudian diperiksa tensi Pak. Diukur tensi, diperiksa dengan anu tu lagi yang model yang bote tempel kan kok. Sudah itu, apa katanya? Dikatanya ke perawat. Ini tambah obat ini buatnya lah. Di situ resepnya. Kemudian Ibu, apa kata dokter, pesan dokter ketika itu? Ibu, istirahat yang banyak,
jangan terlalu banyak berpikir. Tuh nih. Kenapa? Karena berpikir itu salah satu penyebab utama orang itu akan menjadi sakit. Itu tuh Bu. Terlalu banyak, segalanya nak dipikirkan. Orang panen sawit nyo pikiran goh. Orang panen pinang dipikirkan juga. Hah, sagalonyo. Orang pakai baju elok tak pikir go. Sagalo berpikirkan. Akhirnya apa? Sakitlah otak bagian belakang. Ketika sakit otak bagian belakang, maka diperiksalah ke bidan. Oh, iko rupanya tensinya lah naik. Iya Bu. Iya, tensi naik. Kalau tensilah naik, itu biasanya ada dua kemungkinan. Apalagi pernya sudah terlalu tinggi. Tensi sampai 200 per 150. Pernya kok Pak? Kalau pernya tuh sudah lewat dari 90, gawat tuh Pak. Itu biasa jadi ahli kesehatan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena tensilah naik, ada dua kemungkinan akibatnya. Pertama apa? Pembuluh darahnya pecah. Yang kedua, itu akan terserang ke jantung Pak. Kalau sudah terserang ke jantung, jangan sampai ada kucing yang bercekak dekatnya. Kalau ada kucing yang bercekak dekatnya, inyo tuh terkejut, langsung jatuh. Langsung jatuh Pak. Kalau lah jatuh, itulah akibatnya mati badan sebelah, yang dikatakan oleh ahli kesehatan stroke namanya Pak. Aku ingatkan bapak-bapak kok, Pak, kalau kita lah mati sebelah kok, tangan, iko mulut lah kencong kok. Ini mohon maaf nian saya. Ini supaya jangan terjadi maksud saya. Lain dengan penyakit bawaan lain. Tapi biasanya kalau terlalu banyak berpikir. Kalau sudah model itu, segala dah elok Pak. Kita kok segala dah elok di ibu-ibu kok. Nak diajak ke kebun tak tukang gi. Ya Bu. Kesudahnya jadi beloan. Jadi belo. Jangan Pak. Berdoa kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, amin. Diberikan keberkahan umur panjang, amin. Aja berapa kok? Bu, aku buat tanya jam. Belum nak sudah lum. Lain pula Nah, kita teruskan Bapak Ibu sekalian. Jadi, bagaimana cara menghilangkan penyakit iri dan dengki itu? Kata Imam Ghazali, Bapak Ibu sekalian, kata Imam Ghazali, cara untuk menghilangkan penyakit iri dan dengki itu, yang secara praktis, perbanyak bersyukur kepada Allah. Satu. Kemudian jangan selalu memandang ke atas. Bu, yang di belakang tengok sih kok, aku contohan. Kita kalau berjalan, kalau selalu mandangnya ke atas, pertama leher sakit. Ya beda. Karena macam kotokoi. Yang kedua, mata silau. Karena di atas itu terang Pak. Kemudian yang ketiga apa lagi? Yang ketiga, nanti kita tidak sadar bahwa tersandung kaki, terpijak di kerikil tajam, badarah tapak kaki dibuatnya. Itu contoh sederhana. Makanya kata Imam Ghazali, apa yang ada sifat qanaah yang diajarkan oleh baginda Rasul, sifat qanaah itu mensyukuri, berterima kasih terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Apa nan ado, alhamdulillah.
Ada umpamonyo di rumah tuh yang bisa dimasak. Apa yang bisa dimasak, masaklah. Alhamdulillah. Ndak usah dipaksuan. Ndak usah. Kage umpamonyo orang model iko gitu, nak model itu. Akhirnya apa? Akhirnya mendesak suami. Tuh tengok orang tuh, anaknya lah model kau. Itu bininya lah model ko segala ado di nyotu ndak nanti nyuruh laki berbuat yang ndak baik jadinya tuh kesudahnya apa karena suami ndak sanggup memenuhi kebutuhan akhirnya nyomaling. Itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kita Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu setiap tahun kita peringati. Alhamdulillah, ya Bu. Setiap tahun di masjid kita ku ada Isra Mi'raj. Berbagai macam penceramahnya nanti Bu. Adonan kurus pendek, adonan kuwih tinggi, adonan gepuk pendek, adonan gepuk tinggi model saya kok. Bermacam-macam. Yang disampaikan itu golah. Tinggal lagi Bapak Ibu, harapannya paling tidak setiap peringatan itu paling tidak agak sekok hikmah yang dapat kita ambil. Itu sudah alhamdulillahirabbil alamin. Kalau umur kita sekarang 60 tahun, anggaplah kita ikut Maulid Nabi, mulai ikut Isra Mi'raj tuh umur 15 umpamanya. Berarti itulah 45 kali. Kalau sekok dalam setiap peringatan yang kita dapat, berarti hikmahnya 45 Bapak Ibu sekalian. Saya yakin dan percaya sehingga nanti hidup kita akan terarah dan selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya hari ini kita ulang pula balik. Kaji lama lah. Ayatnya ayat itulah. Nggak ada kajinya yang baru Pak tentang Isra Mi'raj kok. Jangan pula karena penceramah kita ke dari Tebo, iko mungkin kajinya kaji baru. Nggak kate. Nah lama itulah. Al-Quran itu lah. Ayatnya lah dibacakan kok. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin elok nian suara saya kokoh. Kini kolah mulai agak serak-serak Pak. Tidak apa-apa. Tapi alhamdulillah kan masih jelas ya Bu ya. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Singkat baik kita mengkaji. Allah pertaruhkan kesuciannya Bu. Maha suci Allah. Kenapa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Karena takut nanti dengan kejadian yang luar biasa kok Pak, itu orang kafir Quraisy tidak percaya. Makanya Allah mempertaruhkan kesuciannya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam. Artinya kita pemahamannya pertama peristiwa Isra dan Mi'raj harus diterima dengan keimanan kepada Allah. Harus iman, harus keyakinan kepada Allah. Kemudian yang kedua, Isra Mi'raj itu yang dilakukan oleh Nabi itu Bu, bukan keinginan Nabi, tapi keinginan siapa? Keinginan Allah. Allah yang berkehendak itu Pak. Itu makanya subhanallazi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Artinya apa? Berarti Nabi itu bukan jalan dewe, tapi diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. 1400 km dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau ditempuh dengan jalan kaki
Dulu di zaman Nabi, yang paling keren Pak, yang paling elok kendaraannya apa? Yang paling elok unta. Tahulah kita jalan unta. Bagi bapak ibu yang sudah ke Mekah, pastilah pernah melihat unta. Macam mana jalan, kekencangan jalannya. Model itu bapak ibu sekalian yang berbahagia. Nah, makanya 40 hari 40 malam baru bisa nyampe bapak ibu sekalian. Tapi Nabi menempuhnya dengan sepertiga malam. Tengah malam sebelum subuh beliau telah kembali ke Masjidil Haram. Itu apa bapak ibu? Itu karena Nabi itu bukan jalan dewe, tapi diperjalankan. Contoh, saya dari Tebo itu, dari Tebo ke Senyeranggo, kalau saya jalan kaki kiro-kiro sampai dak 3 hari nyampe. Tapi kemarin kami tempuh itu lebih sedikit 5 jam Pak ke Tungkal Pak, dari Tebo ke Tungkal. Kenapa? Karena Buya Sofwandi ketika itu Isra. Iya, dia diperjalankan, Asra diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Itu kalau Nabi. Tapi kalau Buya Sofwandi kemarin, siapa yang memperjalankan? Mobil Pak. Kalau dak mobil mana nyampe. Kalau jalan kaki dak pula ingin saya ke situ. Badan segedang iko kamu suruh jalan kaki awak ke situ. Dari Tebo tu nak nyampe saya ke situ. Nak Isra Mi'raj lah kamu ketawa kalau jalan kaki. Kan gitu. Tapi karena saya diperjalankan, yang memperjalankan apa? Mobil, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ketemu kita, terjalin silaturahmi, bermuajahah kita Bapak Ibu sekalian. Yang tujuannya adalah apa? Yang tujuannya adalah untuk pengabdian kepada Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, keyakinan kita yang harus menerima. Kemudian apa hikmahnya yang dapat kita petik? Kita hikmahnya baik. Kalau kita kaji dari awal sampai iko perut lalapa Pak. Perut lalapa. Hari lanak siang. Badan gedang kok makannya banyak. Nyetiap sontal apalah tuh. Beda Bro. Apa hikmahnya? Yang pertama, sebelum Nabi diberangkatkan terlebih dahulu, apa kata Allah kepada Jibril? Jibril, ke siko. Siap, ya Rob. Iko persi bahasanya bahasa saya. Ya Rob, apa perintah? Kau, kata Allah, Jibril, kau temui Muhammad, kemudian bawanya menghadapku. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap, ya Rob. Itu persi bahasa orang kini. Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum diberangkatkan, apa menurut keterangan yang kita baca? Sebelum Nabi diberangkatkan, dibelah dulu dadonya. Dari mana mulai pembelahan? Mulai dari bawah jakun-jakun namanya apa? Apa gitu yang jantan kok ada yang bengkak-bengkak di leher kok? Apa namanya kalau di sikau apa namanya Pak? Itulah pokoknya. Aku dah tukang kok bahasa sikau. Tak apa namanya. Kalau bahasa kami itu jakun-jakun kok bengkak Di bawah itu Pak, mulai dari situ sampai ke pusar beliau, dibelah dadonya Bapak Ibu sekalian, dikeluarkan hatinya. Kenapa dikeluarkan hatinya? Karena di hati manusia itu Bapak Ibu sekalian, ada di ujungnya itu segumpal setetes darah tempat bersarangnya iblis dan setan yang selalu membujuk dan merayu manusia agar manusia itu tetap engkar kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, jadi itu yang dibuang. Didatangkanlah bejana, tahu bejana? Baskom tahu? Mangkok tuh Itu terbuat dari emas yang dibawa oleh Jibril. Itu dari sorga, ditaruh hati Muhammad ke situ, dibasuh dengan air Zam-Zam. Bapak Ibu sekalian, hikmahnya apa bagi kita?
dari pembelahan dada Nabi Muhammad, dari pembersihan. Kenapa dibelah dadanya? Kenapa dibersihkan hati Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad akan menghadap Allah, dipanggil untuk menghadap Allah. Bapak Ibu sekalian, makanya hikmahnya bagi kita apa? Setiap orang yang akan menghadap Allah, bermunajat kepada Allah, akan sujud dan rukuk kepada Allah, maka terlebih dahulu bersihkan dulu hati kita. Macam mana kalau kita membersihkan hati umat Nabi Muhammad kok? Jangan tiru model Nabi itu. Bebelah dado, jangan. Mati dibuat. Mati. Kaget nyampe di rumah, kata Buya Subandi, belah dado karena nak sembahyang zuhur. Bebelah dado. Pisaunya pengiris bawang. Bebelah. Mati, jiun dibuat. Jiun. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya, apa hikmahnya setiap orang yang akan menghadap Allah terlebih dahulu bersihkan hati? Bagaimana kita umat Nabi Muhammad ini membersihkan hati? Ketika kita mau akan sholat, ketika kita mau akan sujud, akan rukuk, bermunajat kepada Allah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Iza kuntum ila sholah faksilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau kamu berdiri hendak melakukan sholat yang menunjukkan kebaktian kamu kepada Allah, kamu akan sujud dan rukuk kepada Allah, maka terlebih dahulu basuh muka, basuh dua tangan sampai dua siku, sapu sebagian kepala, kemudian basuh dua kaki sampai dua mata itulah yang dikatakan bau do ngambil air semayang. Katuang kami itu tua dulu ngambil air semayang namanya. Kalau di siku apa namanya? Nah, sama lah artinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa hati yang kotor? Kenapa muka yang akan dibasuh? Kenapa muka dibasuh? Kenapa dua tangan? Kenapa kepala yang harus disapu? Kenapa kaki yang harus dibasuh, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Bu, ane ngelelo, iko kita lah nak sudah kok. Pertama, kenapa muko? Karena anggota uduk kita kolah yang selalu mengotorkan hati kita tuh Pak. Ya Bu, anggota uduk kita tuh lah Pak, yang selalu berbuat dosa kepada Allah. Dari mana? Muka dulu. Kita tengok muka. Muka kok berapa anggota yang akan berbuat dosa kepada Allah? Yang pertama lidah. Lidah. Lidah itu bukan main. Karena lidah itulah maka orang bisa putus hubungan silaturahmi. Karena lidah itu juga orang bercakap. Karena lidah juga maka negara berperang, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Rusia dan Ukraina itu kenapa bisa perang sampai sekarang belum damai? Itu karena apa Pak? Itu karena lidah. Karena masing-masing dak ada saling ancam-mengancam dengan kalimat-kalimat yang dikeluarkan, yang pada gilirannya Bapak Ibu sekalian luar biasa. Kadang-kadang yang dak mengerti apa-apa bisa jadi korban. Betul? Jadi karena apa? Karena lidah itu tadi. Itu makanya lidah kok pagarnya dua Bu. Pertama gigi, nang kedua bibir. Tuh. Karena apa? Karena lidah kok tajam, lebih tajam dari pedang. Makanya ahli bahasa itu mengungkapkan, kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh Bu. Tapi kalau lidah melukai hati, kamano obatnya akan dicari. Nyola minta maaf, walaupun minta maaf, maafkan awak yo, bici, maafkan awak salah, ilah. Ya Bu,
kadang-kadanglah menghadap. Maafkan saya ya bang, saya salah nianlah sebagai istri abang selama ke yalah pedang matui. Itu karena apa? Karena hati sudah terluka. Itu kalau kita pak, kalau kita kok mudah nian memaaf, tapi coba ibu-ibu kok jangan sampai terluka hatinya pak. Ya bu, kalau lah terluka sekali, kenapa? Mereka kok ahli sejarah pak, ahli sejarah. Ya Allah pak, bukan main. Adik, maafkan saya yo, saya salah nian lah. Yalah, maaf lah, saling maaf memaafkan, saling peluk-pelukan antara suami dengan bini. Itu lah setahun yang lalu. Rupanya kita ada melakukan kesalahan baru yang tidak sama. Maka kesalahan dulu yang dimaafkan terbuka lagi itu. Biasanya. Itulah abang go, ndak juga bertobat. Dulu abang lah macam tu juga. Itu. Ya bu, jangan sampai pak tersakiti beda boleh pak hatinya. Apalagi sampai mencaci maki. Kau kok lah tua dia hidup bengak ni lah dasar kubu ni lah kau. Jangan. Kalau tahu bengak kenapa mau ya bu? La ilaha illallah bu. Jadi begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu lidah banyak melukai hati orang. Ikon apalagi kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Sebentar lagi Sya'ban. Setelah Sya'ban akan masuk bulan suci Ramadan. Maka perbanyak silaturahmi, saling maaf memaafkan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan suci. Orang yang masuk kepada Ramadan terlebih dahulu sucikan dulu juga hatinya. Apa yang harus kita sucikan? Hati. Itu bu. Nah, kemudian apa lagi setelah lidah? Setelah lidahku tadi, itu ada pula mato. Apa lagi kita jantan kok. Jangan tertengok ke betina elok. Sampai dah ada berkedip kadang. Pak Buya, inyo tu lah tu, walaupun lah tu. Ini ngelelo. Pak Rusli, saya pernah menikahkan datuk-datuk lah bertungkat pak. Lah bertungkat lah 69 umurnya, 69 tahun. Datang ke kantor awak. Apa tu? Awak kau nak bini lah teh. Duduklah dulu bu. Ndaklah jangkonya minum, haus juga rasanya. Membuka lidah. Awak karena dak ada bubuka tu sangko dak untuk kita. Nasib penceramah ko itulah pula. Di mana-mana saya ceramah ko dak ada lebih dari putih ko lah. Tapi cubu artis yang datang ke Senyerang ko. Batanyo kena hatinya ke kalau. Mau minum apa mbak? Mau minum jus apa? Kami penceramah go ndak go jangkoi. Tapi dak apa-apa lah. Ndak apa-apa. Nasinya kan kayo miskin itu adalah faktor nasib. Itulah nasib kita ikulah nanado alhamdulillah. Minum lu. Aklum pula betuangan lu poe. Allah. Lah kita teruskan. Apa jadilah kok?
Tuh pula. Pikirlah pula panitia. Kalau diteruskan pipikian dikit. Membakal panjang situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, mato itu makonyo kata orang Padang itu apa? Mato condong kepada nan rancak, nan elok. Salero condong kepada yang lama, yang enak. Itu tuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, makonyo kalau tak tengok kanan elok-elok tuh itu biasa. Datuk tadi labo tungkat datangnya babana dikit tuh kok bahannya lengkap, bahannya Pak Rusli, sampai surat keterangan cerai, akta cerainya pun ada dari pengadilan. Macam tunian lengkap. Ada itu calonnya siapa? Dak do lamo sudah itu datanglah calonnya. Iko baru bu, baru 2024 kemarin balik haji. Kebetulan ibu ko jando berangkat haji, balik dari haji itu tadi di situ orang tuh nikah. Iya, la ilaha illallah, ini nyana. Jadi saya tanya, tuh tak, bagaimana di kita? Kita lap apa tuh? Lup tuh. Kalau itu jangan lagi kena bertanya, gitu. Lah betungkat tuh. Lalu apa kata apa pula katanya? Lup teh. Awak naik haji dak do bisa. Paling idak naik bu haji ko dia golah. Tuh katanya Pak. Tuh yo tuh. Bu. Kalau orang jantan kok walaupun nyola betungkat lawung gua manggu-anggunya itu artinya lagi embuh namanya tuh mako beda dengan nyai namanya. Kalau di Siko apa namanya? Nenek ya, beda dengan nenek. Coba tengok nenek kalau labu tungkatnya berjalan. Itu nandokan dagi itu jangan dipapasok. Tapi datuk kata labu tungkat, ya Allah. Model itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu mato. Kemudian apa lagi? Alis berbuat dosa kepada Allah. Alis lah selo-elo itu tumbuh bulu mato, bacukur. Sudah itu macam mana Pak? Baru nyelukis lah. Bapui pula. Kata lakinya apa? Lah. Lom. Kesudahnya apa? Ikut nak pergi kondangan ke Pak? Kesudahnya lauk nanado di prasmanan tu lebih. Karena nunggu mukiran aku tadi lah, sudah itu apa lagi? Pakailah jilbab lamu lah, pakai jilbab kau bueh. Balik. Makanya kata Abdul Somad itu apa katanya? Jilbab sakaratul maut. Sehingga lah payah Pak, Bu lah payah ngambil nasi lauk di prasmanan belok karena nunduk dia bisa lagi.
Itu nambah tutup bagian mana? Nambah tutup bagian atas. Pakai baju ketat. Kata orang adat tu apa katanya? Di mana bukit, di mana tanjung nambah liku nampak galoi. Apa dah datuk tu hati? Kata datuk kau dah tahu diuntung kau. Lah tua dah hidup, mata keranjang kau. Wajar kalau datuk tu mata keranjang. Kenapa? Karena ibu-ibu kau selalu buka keran. Tuh. Sudah itu apa lagi yang membuat hati kita kotor? Tangan. Basuh dua tangan kata Allah. Tangan kau bukan main. Bertanam pinang dah ada, bertanam sawit sebatang haram, tapi nyomanen sawit dah ada kebun ni apa? La ilaha illallah pak. Ada guna hilang sawit di sini. Ya Allah. Dak kati kebun sawit pak, agak sebatang dah ada. Tapi keranjang-keranjang jual sawit. Dari mana tibu itu? Nah, kan gitu. Itu apa? Tangan. Berbagilah tuh. Ada sen bang. Aku. Duit sawit pebaling tadi. Nah ibu kok jujurnya pula karena dibagi laki babalian ke bareh. Bareh namanya. Babalian ke beras, babalian untuk dimasak, dimakan di anak-anak. Wajar kalau anak tak bisa kita tegur, wajar kalau anak itu tak bisa kita atur, wajar kalau anak itu kurang ajar karena bapaknya lebih kurang Kau jangan ada yang sakit hati pak, jangan ada yang tersinggung. Salah kamulah ngampung undang saya. Kalau ada nanti singgung untuk nangkan datang jangan lagi diundang saya kok. Bila cerita ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tangan. Sudah itu apa lagi? Kata Allah, wamsahu biruusikum, sapu sebagian kepala. Bu, inilah banyak orang bentuk simpai. Tahu simpai? Tahu Bapak simpai Pak? Nama lompat-lompat tuh apa warna Ada nang kuning warnanya. Macam-macam. Lah elok rambut model tuh Berbuat bentuk simpai. Beceh. Nanti siko hijau. Di tengah pink, di tepi siko lah kuning. Nan di belakang segan aku nyebut. Itu di dusun kami banyak model itu. Di siko ada juga. Ya Allah, ada galo sangkut di dusun kami lah nak macam tu. Ya Pak Rusli kau tahu lah. Kemarinnya balik, barunya balik lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbak, model itu tuh. Oh, itu jangan nak ditegur tuh, Bu. Jangan nak ditegur. Oh, sumpah serapahnya kayak gitu, Pak. Aku kalau macam itu, aku tengok, Sebab begini. Ini, Pak penyuluh. Nazratul ula laka, nazratul alaika, nazratul sani alaika. Itu kata Ali bin Abi Thalib itu. Pandangan pertama tuh itu nikmat bagi kita Pak Rusli. Pandangan kedua baru berdosa. Jadi kalau kita nengok, biar jangan terjadi pandangan kedua, jangan dikedip mata. Itu baru pandangan pertama. Tapi kalau tak pandang bakal dia amato untuk yang keduanya, itu berdosa. Makanya aku kalau memandang tuh
Bapak Ibu sekalian, jadi itu kabalo, Bu. Bu, aku bangganya nengok masyarakat ibu-ibu Senyaranggo. Mbak Rami, banyak ibu-ibu lah daripada bapak-bapak. Apa banyak jando di situ? Pak KUA ini mohon maafnya nih. Nah, bukan. Iko karena saya melihat ibu-ibu separuh rapat pulau. Nan kita jantan iko lah galonyo. Atau makonyo, aku mungkin tadi tuh makonyo aku ungkapkan biar jangan ada suuzon, Bu, supaya jangan ada buruk sangko. Elok kita tanyo, ya Bu. Nah, mungkin banyak tapu jando di siko dan sebab lebih banyak betino. Itu barangkali tidak berlaku lagi seperti perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj itu. Beliau diajak untuk melihat keindahan surga, sehingga beliau cuman tersenyum be. Ketika diajak ke neraka, beliau menangis meneteskan air mata. Kenapa? Karena yang banyak ditengoknya itu betino. Untuk zaman mutakhirin kok lah terbalik, Pak. Yang rajin pengajian tuh ibu, rajin solawatan tuh ibu-ibu. Ibu kok tadi solawatan di masjid kola sampai terakhir ke doa. Nan kita lagi nonggok di luar, Pak. Iya beda. Kok mohon maaf baik Pak, termasuk saya tuh. Termasuk saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi model itu. Makanya saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibu-ibu dan seluruh masyarakat kelurahan atau kecamatan Desa Senyaranggo mudah-mudahan dimasukkan galo ke dalam surga Jannatul Firdaus. Terakhir, Pak Camat ya, izin melanjutkan Pak Camat. Ya, alhamdulillah, walaupun beliau karena banyak kegiatan, mungkin saya dengar tadi ada rapat dan segala macam, akhirnya di tengah kesibukan beliau juga sempat menghadiri acara kita pada siang. Walaupun lah nak selesai lah Pak, tapi tidak apa-apa lah. Awak kok lalita kok udah tegak. Masa iyo badan segedang kok Pak, ibu-ibu kok disuruh awak tegak. Itu. Nah Bapak Ibu sekalian ya, itu bukan nak curhat dengan Pak Camat dah. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tapi alhamdulillah kita doakan beliau mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, amin. Diberikan umur yang barokah, amin. Nah Bapak Ibu sekalian kita lanjut. Kemudian apa yang keempat Bu? Yang keempat kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian basuh dua kaki kata Allah sampai dua mata kaki. Kenapa? Karena kaki juga banyak berbuat maksiat yang akan mendapatkan mengotorkan hati kita. Oh luar biasa Bu. Kamano-mano yang membawa kita ke apa? Kaki. Basuh kaki karena banyak berbuat maksiat. Kalau lidah, Bu, kalau lidah masih lagi bisa ditutup-tutupi. Tapi kalau kaki, itu makanya kotor hati dibuat. Karena hati tidak pernah berbohong, Bu. Tengok sini. Hati tidak akan pernah berbohong. Yang selalu berbohong apa? Lidah. Lah jelas ada orang nengoknya. Inyunian lah yang maling tandan sawit orang tuh. Kan awak tengok tadi. Kan ngambil sawit orang tuh. Lah jadilah tuh. Nan kata orang nan nengok. Apa katanya? Hatinya pasti akan mengakui itu Bu. Iyo. Tapi sampai ke lidah, basing ndak nian kau cakap.
Jangan basing tuduh. Itu penghinaan namanya itu. Tadi awal lapor lah ke polisi. Inyo pula nak melapor, Pak. Yang maling inyo pula nak laporkan orang ke polisi. Coba bayangkan. Itu setelah sampai di lidah. Makanya kejujuran yang ada dalam hati itu biasanya apabila sampai ke lidah akan berubah, Bapak Ibu sekalian. Sampai bukan hanya di dunia, Pak, bukan hanya di dunia, sampai nanti ke sidang Qadhi Rabbul Jalil, bukan hanya di pengadilan dunia saja, sampai di persidangan Qadhi Rabbul Jalil, persidangan Allah Subhanahu wa taala. Hakimnya langsung Allah taala hakim tunggal. Jaksa penuntut umumnya itu Raqib dan Atid. Kuasa hukumnya nanti kalau Nabi Muhammad itu kalau ndak laknya bantu itu. Tapi kalau nengok wajahnya kok dibantu lagi. Model itu dibacakan pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, tahun sekian, yang namanya si Polanco melakukan tindak pidana kemaksiatan kepada Allah. Kemaksiatan yang dilakukan maling tandan sawit orang, kan gitu. Lalu si Polanco tadi tetap akan membantah. Ya Rab, itu tidak benar. Itu tukang-tukang malaikat tuh baik itu. Aku dah ada. Apa kata malaikat? Kau foto Foto siapa? Oh, itu kan yang lah diedit. Dikatanya pula malaikat ngeditnya. Iko visualnya, tidak juga, masih belum mengakui. Akhirnya, susahkah Allah untuk membuktikan? Enggak, tidak susah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Sambung, Bu. Wa tashhadu bima kanu yaksibun. Ada dalam Al-Quran. Dalam surah apa? Ayat berapa? Pokoknya dalam surah Yasin. Nanti masalah ayat itu. Nah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kata Allah akan dikunci mulut mereka yang selalu berbohong itu. Wa tukallimuna aydihim, kemudian tangan mereka nanti akan berbicara, akan memberikan kesaksian. Apa kata tangan? Betul ya Allah, awak konian lah mbok dodos dulu. Nang kata tangan tuh. Kemudian watas'adu arjuluhum, semua anggota tubuh kita ini selain daripada lidah, selain daripada mulut, itu semuanya nanti akan berbicara. Mata juga akan berbicara, kaki terlebih-lebih akan memberikan kesaksian. Apa kata kaki? Betul ya Allah, saya konianlah dulu nama langkah ke kebun orang tuh. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, semua nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj pertama hikmahnya adalah untuk pembersihan hati. Kenapa? Karena Nabi Muhammad akan menghadap langsung kepada Allah. Untuk apa? Untuk menjemput kewajiban sholat. Ini kita langsung ke ujung karena siang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian apa? Salah satu kewajiban bentuk ibadah yang langsung berhadapan Nabi dengan Allah, tidak lagi dengan perantara malaikat Jibril, adalah sholat, Pak. Itu makanya sembahyang kok tidak boleh ditinggalan, Pak. Tidak boleh ditinggal-tinggal. Ini aku bertanya dulu kayak gitu yang jantan-jantan kok Iko khusus yang laki-laki ini, mohon maaf nih Pak Camat. Aku bertanya dulu, kita anggaplah rapat hari kita musyawarah. Nanti kalau kita masuk ke dalam kubur, biar nanti jawaban kita seragam. Ketika mungkar nangkir nanyo, apa kira-kira alasan yang paling elok untuk tidak semayang tuh? Apa kira-kira Pak? Ada yang nak berusul?
Iko kita khusus jantan go ha, kita na laki-laki go. Apa kira-kira alasannya Pak nak kita buat? Nah, ini kan kita kan ngambil suara terbanyak go. Kalau dalam musyawarah kan model tu dapat sama. Siapa suara terbanyak itu yang kan kita ikuti. Apa kira-kira? Batanya malaikat mungkar nangkir dalam kubur tu nanti ngapo dah semayang buya kan gitu umpamanya. Kita lah sepakat hari kau jawab apa kira-kira. Kalau ibu-ibu kok ada alasan khusus, iya bu, ngapo dah ada semayang bu, lagi halangan, iya bu, lagi menstruasi, lagi haid, lagi datang bulan, ada lagi basonya, lagi datang tamu, ada alasannya. Kita ko apa pak? Halangan juga. Buya, kan gitu umpamanya. Awakku tegak, tak telap lagi. Boleh duduk? Duduk pak. Tak telap tegak, duduk. Allah. Duduk dah telap umpamanya. Berbaring. Baring. Berbaring dah telap juga umpamanya karena sakit. Isyarat mata. Cukup. Isyarat mata. Dah ada mamain dah tu pak. Ini macam tu lah. Iko mohon maaf Pak Camat, iko basuh ko agak anu. Jadi gitu. Model itu lah. Ndak telap tegak duduk. Duduk dah telap umpamonyo. Berbaring. Baring dah telap. Isyarat mata. Matonya lala payah mukanya Pak Buya. Sakit kola parah kan gitu umpamonyo dalam hati. Aqimus sholah li zikri kata Allah, dirikan sholat itu karena untuk mengingatku kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bodohnya macam mana tuh? Tayamumnya macam mana tuh? Buka mata dah telat ini apa lagi bodoh? Tak perlu nak bodoh. Yang penting taning orang azan tuh umpamanya aku azan lah. Dalam hati itu kalau kita pak. Dalam hati dah juga telat. Ada ringgo-ringgo. Kerando, bahasa sikonya apa pak? Ringgo-ringgo. Ada ringgo-ringgo di masjid kau? Masuk ke dalam ringgo-ringgo. Masuk pak. Itu gratis pak. Kalau mobil ambulan, bayar. Ringgo-ringgo, kerando, gratis. Ada apa bayar sih kau? Enggak. Masuk ke situ. Sekarang pan tengah harus selesai. Jangan keleloan. Ikolah dibagi rezeki, lah dibagi kesehatan, galo-galo lah dibagi Allah Ta'ala sesuai dengan kebutuhan. Lalu dak gondak umpamonyo mensejajarkan kening dengan telapak kaki. Maka kata Imam Ghazali itu orang yang paling sombong hidup di atas dunia kok. Orang yang paling angkuh adalah orang yang tidak mau mensejajarkan kening dengan telapak kakinya pak. Itu jangan kelelo-eloan hidup kok. Jangan kelelo-eloan ya bu. Itu bukan kita jantan ibu juga. Ada sehingga kadang-kadang kalau lah pesta tuh apalagi nyola masuk panitia dak atik lagi nan semayang tik lagi nan semayang karena apa lah make-up berbayar ya bu. Takut karena takut rugi biarlah ada semayang. Tanggunglah di kita nanti. Tuh kalau puasa boleh ditinggal pak. Boleh kita tinggalkan puasa, boleh kalau tidak telat, kalau lagi sakit. Atau ibu-ibu boleh tidak ada puasa, boleh kalau lah uzurnian, atau lagi hamil tua, atau sedang menyusui anak. Tapi nanti ganti ya bu,
ganti pada bulan yang lain ketikolah dado ke lapangan. Bapak kalau sakit bulan puasa Ramadan nanti boleh dado puasa boleh, tapi setelah lebaran rayu nanti lah sehat ganti. Dak telap juga umpamonyo bayar pidiah. Kalau umpamonyo dak ada harapan sehat lagi bayar pidiah. Kalau dak telap lagi, mun dak telap juga nak diapuan. Mun dak telap lagi apa lagi? Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, zakat boleh ditinggal. Kamu ndak ada yang nak dizakatin, ndak apa-apa. Bulan puasa nanti ndak ada kita untuk pembayar zakat, penerima zakat datang ya nelelok kakek kan. La ilaha illallah. Beragama kok ndak ada nan susahnya, ndak ada nan susah. Jangan dipersulit. La ikraha fiddin kata Allah, tidak ada paksaan dalam agama. Sudah itu apa lagi? Haji apa lagi? Boleh ditinggal boleh. Mun ndak telok, ndak ada sanggup, ndak ada sen nak bayar ongkos haji itu, ndak usah naik haji, cukup dengan niat berniat, ya Allah sengaja aku berniat untuk naik haji ya Allah, lah pahalo juga niat bela pahalo. Tapi kalau semayang ndak ada alasan Pak, ndak ada. Masjid lah dibuat model kuelok. Itu makanya kemarin malam saya katakan kadang-kadang masjid itu ada mukjizatnya, bisa kecil dan bisa gedang. Padahal ukuran segedang kolah, kok mungkin 18 kali 18 ya masjid kok 20 ya, 20 kali 20. Kadang-kadang masjid yang 20 kali 20 kok bisa gedang bisa kecil Pak. Kapan ini akan jadi kecil? Tengok nanti sembahyang rayu. Sembahyang rayu Pak, sembahyang rayu kecil masjid kau sampai keluar kadang-kadang. Kalau sembahyang sembahyang apa tuh? Sembahyang sunat. Sembahyang sunat kau boleh kita tinggalkan? Boleh, tapi nyoba desak-desaknya kan. Ay Allah, haram sebulan puasa tuh kalau ada sekok puasa. Puasa lah dah. Tapi pas giliran nak hari ayo, itu mulai pergi ke pasar, tak cukup di pasar di dekat-dekat siko, pergi ke pasar Tungkal tuh. Pergi ke pasar Tungkal, beli kain baru, kain sarung, beli baju koko, beli sal, beli peci putih pulau. Untuk apa tuh? Untuk baju sembahyang hari raya. Tuh. Bukan main. Nan pertama datang ke masjid ko imam pegawai sara, yang keduanya. Ini ada puasa dah tuh. Pakai pulau minyak sinyong-nyong. Minyak sinyong-nyong bahasa kami di Padang tuh Pak Camat. Minyak lasui. Sehingga kalau lewat umpamanya lah bentuk lah mambu malaikat terjepit pokoknya. Mambu. Model itu. Puasa dah. Orang takbir inyolah ngambil mie pula. Ikut pula aja takbir tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Apa kata malaikat ikut tak tahu diuntung budak aku tu. Ada juga kadang-kadang karena lah terbiasa bangun jam 9 pagi, lah terbiasa bangun jam 9 pagi, akhirnya apa? Begitu terbangun jam 9 tu langsung mandi. Langsung mandi pakai kain sarung baru aku tadi, pakai baju koko, pakai baju putih, pakai sal. Alah apa lagi? Katanya ke bini nak ke mana? Kata bini. Sembahyang ayo, orang lah balik. Tuh.
Bapak Ibu sekalian, lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.